sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Seri khotbah yang luar biasa, Walk with Yesus, saudara. Berjalan bersama Tuhan. Kalau kita bisa berjalan bersama Tuhan, itu luar biasa. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, saudara tidak akan gentar. Sebab gadanya, sebab tongkatnya, itu melindungi kita, itu menghiburkan kita. Bahkan piala kemenangan terus ada dan terus ada, dan luar biasa sekali, saudara. Hari ini, saudara, untuk seri ini temanya adalah Harmony with Jesus. Artinya ada keharmonisan bersama Tuhan. Bukan hanya berjalan bersama Tuhan, tapi dalam perjalanan yang penuh dengan harmoni, yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan keserasian, saudara. Itu perjalanan yang luar biasa bersama Tuhan. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum janji ya kita enggak berangkat bersama-sama. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris beberapa terjemahan ada ditambahin, kalau mereka belum berjanji menuju satu tempat yang sama gitu, saudara. Kalau belum janji ya enggak jalan bersama-sama, saudara. Apalagi kalau tujuannya beda, enggak mungkin bersama. Harus ada kesepakatan, harus ada ya komitmen, mau ke satu tempat yang sama, saudara, menuju yang sama, pakai ya kendaraan yang sama, baru bisa berjalan bersama-sama. Jadi kita harus saudara, seirama untuk hidup dalam roh. Tuhan itu roh, saudara. Ya, kita harus mengerti Tuhan itu roh. Ya, itu berbicara tentang hal-hal yang rohani. Jadi kalau mau ikut Tuhan, saudara, berjalan bersama Tuhan, jangan lupa ya kita itu harus berpikir secara rohani, saudara. Kalau kita hanya berpikir secara lahiriah, saudara, secara matematika manusia, seringkali nggak bisa ketemu, saudara. Seringkali bisa beda, saudara. Nah, itu sesuatu yang sangat penting sekali ya, saudara. Harus bisa menyesuaikan secara roh, secara rohani. Hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging, saudara, secara manusia. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Kalau saudara bisa tahu, saudara saat itu pasti geger. Murid-murid Yesus itu undur loh, meninggalkan Yesus loh, saudara. Sekarang saja kadang-kadang, ini orang-orang loh undur loh, meninggalkan gerejanya loh, macam-macam, saudara. Zaman Tuhan Yesus itu terjadi, murid-muridnya, saudara, mengundurkan diri, saudara, tidak lagi mengikuti Dia. Karena apa? Kalau saudara baca di Alkitab, ayat sebelumnya dijelaskan, Yesus sedang jelaskan mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai kehidupan yang kekal. Tuhan sedang bicara secara rohani, saudara. Mereka enggak ngerti, mereka menangkapnya secara lahiriah, saudara. Gimana ikut Tuhan Yesus kok makan dagingnya Yesus, minum darahnya Yesus? Gimana? Enggak mungkin. Mereka merasa enggak mungkin, enggak bisa menerima dengan apa yang dikatakan Yesus, maka mereka undur, saudara. Dalam kehidupan sampai sekarang kadang-kadang juga sama. Ada firman Tuhan yang disampaikan, kadang-kadang mudah dimengerti secara ya otak kita, tapi kadang-kadang ada pelajaran yang itu bicara secara rohani. Kalau kita tangkapnya secara lahiriah saja, nggak ketemu, saudara. Dan kalau kita terus, kadang-kadang kita bisa undur atau tidak percaya. Misalnya lah kita berkata Yesuslah anak Allah, lalu ada bapaknya, ada anak mboe siapa lah gitu, saudara. Ibunya siapa? Kadang-kadang kalau secara lahiriah, saudara, nggak bisa ketemu. Orang maka debat, gimana anak Allah, manusia kok ngaku Allah, dan macam-macam, saudara. Ya, kita berkata taburlah maka engkau akan menuai. Misalnya ini Kristus kok tabur-tabur, ya makin habis. Nggak bisa, saudara, dengan ya secara matematika nggak cocok. Yesus suruh memberi makan belasan ribu, di situ hanya 5 roti 2 ikan. Kalau dipikir secara manusia, ya nggak mungkin. Secara matematika, ya nggak mungkin. Yesus itu melampaui matematika. Apa yang dia katakan
pasti benar, pasti bisa dilaksanakan, saudara. Ya, kalau secara matematika, ya memang nggak mungkin, saudara. Kecuali kita menyesuaikan berpikir secara Yesus berpikir, berkata secara Yesus berkata, bertindak seperti Yesus bertindak. Bisa tangkap, hidup dalam roh, berpikir dalam roh, secara rohani. Maka kita bisa percaya, kita bisa melangkah, kita bisa mengalami kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mengalami mujizat-mujizat yang besar. Banyak hal, saudara, dalam kehidupan. Kalau saudara ingin berjalan bersama Tuhan, ikut Tuhannya enak gitu, saudara, berucap syukur gitu, saudara. Jangan hanya berpikir secara lahiriah, jangan hanya dengan matematika. Yesus itu roh, dia mengajar secara rohani. Yesus itu melampaui pikiran kita, Yesus melampaui matematika, saudara. Berpikir seperti Yesus berpikir, berkata seperti Yesus berkata. Saudara bisa hidup dalam roh, saudara akan lihat kasih karunia kemuliaan. Saat itu murid-murid gak bisa terima, saudara, karena hanya berpikir secara lahiriah saja, saudara. Ya, Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dua itu beda, bukan hanya beda, malah berlawanan dikatakan di situ, saudara. Karena keduanya apa? Bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lalu kita lanjutkan ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, apa? Yaitu percabulan. Kalau orang masih hidup berpikir secara percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, masih menyembah berhala, sihir, perseteruan, suka bertengkar, suka berselisih, iri hati, marah, ya pentingkan diri sendiri, pencitraan, melukai orang lain, roh pemecah, masih suka dengarkan, jadi roh pemecah, jelek-jelekan orang, mengadu gembala. Kalau dulu mengadu domba, mengadu gembala misalnya gitu, saudara. Ya, kedengkian, ya kemabukan, pesta pora dan sebagainya, saudara. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah ku perbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita nggak bisa berjalan bersama Tuhan, kita nggak akan akhirnya sampai kepada kerajaan Allah kalau terus hidup secara kedagingan, hawa nafsu, saudara. Sebaliknya Galatia 5 ayat 22 sampai 24, tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Kalau saudara mikir berbuat kasih, lalu apalagi sukacita, jangan terus sedih, damai sejahtera, hatinya ada damai, saudara. Kesabaran, saudara tetap sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, tetap setia, kelemah lembutan, bukan kasar gitu, saudara. Penguasaan diri, ada penguasaan diri, tidak ada hukum yang bertentangan, yang menentang itu. Barang siapa memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ada dua. Kalau Tuhan itu roh, ya dia ingin kita itu ada buah roh, saudara. Kasih, lemah lembut, saudara, penguasaan diri, kemurahan, kebaikan. Nanti dalam pengikutan saudara kepada Tuhan, saudara itu sejahtera, saudara itu sukacita, saudara itu bahagia ikut Tuhan, dan saudara akan dapatkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, yang pertama, jangan dia berpikir secara ya logika, matematika. Tuhan itu melampaui matematika, logika, saudara. Lebih lagi jangan hidup berpikir secara kedagingan. Tuhan itu roh, akan menghasilkan buah-buah roh yang membuat kita, saudara, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau walk with Jesus, saudara, berjalan bersama Yesus dalam keadaan bahagia, harmoni, saudara, belajar selaras dengan Tuhan, belajar seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dia roh,
kita berpikir secara rohani, hidup secara rohani, maka kita akan berjalan harmoni bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Bulan Mei, 1 Mei, doa puasa. Salah satunya faedahnya seperti ini, saudara. Yang namanya doa puasa itu punya banyak faedah. Membuat tubuh kita lebih sehat gitu, saudara. Ibu-ibu lebih langsing gitu, saudara. Yang perutnya sudah gendut nanti kempes lagi gitu, saudara. Ada banyak faedah. Salah satunya ada faedah seperti ini, saudara. Faedahnya apa? Doa puasa. Doanya ditambah, doanya ditambah, doanya ditambah. Rohnya makin kuat, rohnya makin kuat, rohnya makin kuat. Puasa, dagingnya makin lemah, dagingnya makin lemah, dagingnya makin lemah, dagingnya makin lemah, saudara. Sehingga rohnya lebih kuat daripada daging. Kita akan berjalan dalam roh. Kita akan ada buah roh waktu kita doa puasa, sehingga saudara bisa berjalan harmoni bersama Yesus, sehingga saudara berjalan hidup penuh dengan kemenangan, kekudusan, dan kasih karunia anugerah yang luar biasa. Amin. Tepuk sebelah, ayo ikut ya. Doa puasa, tepuk sebelah saudara. Iya, itu menolong kita untuk bertumbuh dalam Tuhan, saudara. Lah, sekali lagi untuk bisa harmoni dengan Tuhan, kita harus tahu seleranya Tuhan, kesukaannya Tuhan itu apa. Baru kita bisa menyesuaikan kesukaan Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh bisa berjalan bersama Tuhan dengan indah. Kita belajar tentang Esther. Esther 2 ayat 15. Ketika Esther anak Abihail, ya ini saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Saya ulangi, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki satu apapun, tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hagai. Hanya yang dianjurkan oleh Hagai saja, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther menimbulkan kasih sayang kasih sayang pada semua orang yang melihat dia, saudara. Ceritanya begini, saudara. Ya, raja Ahasveros, saudara, dulu sudah punya ratu namanya Wasti, saudara. Tapi sayang, ratu yang dulunya itu gak bisa selaras dengan raja ini, saudara, Ahasveros, saudara. Satu kali raja sedang adakan pesta yang sangat besar sekali, saudara. Orang datang banyak sekali. Raja ingin menunjukkan ratunya kepada semua orang, tamu-tamu raja yang lain, rakyatnya. Lalu dipanggil ratu ini untuk datang di pesta raja, dan ternyata ditolak, saudara. Ratu itu sedang adakan pesta juga. Dia berkata, ngapain nggak sudi ke sana, macam-macam gitu, saudara. Lalu yang datang itu pulang melaporkan pada raja, maksud saya semua orang marah. Zaman dulu perintah raja itu nggak bisa, sampai ditolak itu nggak bisa. Tolak perintah raja itu bisa mati, saudara. Sekarang ratu itu menentang suku-suku, melecehkan, nolak gitu, saudara. Wah, semua pejabat kaget. Lalu berkata pada raja, raja, ini tidak bisa dibiarkan. Ini kalau dibiarkan, nanti istri-istri yang lain melu-melu kabeh, nanti rusak acaranya gitu, saudara. Lah gitu, saudara. Akhirnya semua sepakat, ini tidak bisa dibiarin aja, tidak bisa ditoleransi. Panggil dia, PHK, nggak boleh lagi jadi ratu, supaya istri yang lain nggak berontak seperti ini gitu, saudara. Lalu Ratu Wasti di PHK, hilang. Setelah itu raja mulai cari ratu yang baru. Dari semua daerah dicari orang-orang yang dianggap cocok, dikumpulkan banyak sekali. Lalu mulai diajari mereka, dilatih mereka, dipersiapkan untuk ditunjukkan pada raja. Siapa yang dipilih? Tadi saya pelajari, saudara, persiapannya itu 1 tahun, saudara. Ya macam-macam, untuk badannya
dilulur gitu saudara. Ya pertama kulitnya dulu gitu saudara, dibuat sampai halus gitu saudara. Ada ramu-ramuannya. Seperti dilulur lagi untuk apa? Badannya tidak kecut, wangi gitu saudara. Kalau didekati wangi saudara. Betul saudara, dipersiapkan sedemikian. Termasuk tata krama di kerajaan, termasuk bahasanya 1 tahun saudara. Setelah itu baru menghadap raja. Lah waktu mau menghadap raja, boleh masuk di gudang, ya apa namanya, di gudang perbendaraan, di gudang perhiasan. Di situ semua perhiasan ada, saudara. Apa ini namanya apa? Kalung ada, gelang ada, cincin ada, saudara. Mungkin cincin hidung ada, kaki ada gitu saudara. Pokok semuanya saudara. Yang malang, ya Hermes belum ada dulu namanya Hermes, Chanel belum. Tapi semua ada. Dan mau ngambil apapun boleh, sebanyak apapun boleh, supaya bisa tampil yang menyenangkan raja. Semua diberi kesempatan. Yang lain semua yang dipandang hebat, mungkin berlian, mungkin macam-macam, wah diambil, dipakai untuk menghadap raja. Esther beda. Esther tanya pembimbingnya, namanya Hagai tadi, apa yang disukai raja, supaya kalau dia tampil rajanya senang. Lalu Hagai itu adalah orang yang dipercayai raja, sudah terus ikut raja, sudah kenal raja, tahu seleranya raja, tahu yang disenangi raja. Dia pesan jangan pakai semuanya. Raja itu sudah biasa. Kekayaan bagi raja itu gembeok, itu sampai ditaruh gudang. Bagi raja kayak gitu itu tidak menarik, malah tampillah sebagai seorang wanita yang excellent, yang ya wajar, yang dipandang ini wanita baik. Maka dia hanya ngambil yang secukupnya, yang dianjurkan oleh Hagai. Dia lakukan seperti yang diberikan petunjuk oleh Hagai. Dia masuk menghadap raja, dan ternyata dari semua sekian banyak yang dipilih adalah Esther. Yang dipilih adalah Esther. Yang lain merasa hebat menurut pandangannya sendiri, saudara. Tapi ternyata tidak menyukakan hatinya Baginda. Esther cari apa yang disukai raja. Dia melakukan yang disukai raja. Dia pakai yang disukai raja. Dia berkata-kata yang disukai raja. Sehingga dia disukai. Sehingga dia dipilih, sehingga dia diangkat menjadi ratu. Dan setelah jadi ratu, dia jadi ratu yang lebih baik daripada Ratu Wasti, saudara. Jadi sekali lagi belajar, cari seleranya. Ya raja, saudara, sesuaikan apa yang dia sukai. Maka kalau saudara lakukan yang disukai, yang disenangi, maka saudara akan berjalan dengan baik. Saudara akan dipilih dan banyak. Dalam masalah rumah tangga juga sama. Kalau kita yang mengatakan yang disukai, pasti hubungannya lebih baik. Tapi kalau kita mengatakan yang menyakiti, yang tidak disukai, mengatakan, melakukan yang tidak disukai, saudara, pasti hubungannya nggak bisa baik. Saudara, carilah apa yang memang jadi kesukaan. Dulu waktu saya masih jadi pengusaha, saya kadang-kadang ikut seminar. Salah satu gimana kalau engkau mau dekat dengan seorang pengusaha besar, bagaimana punya hubungan baik biar banyak ya dia jadi relasinya gitu saudara. Caranya banyak, salah satunya pelajari hobinya pengusaha besar ini. Hobinya apa? Kalau dia hobinya mobil, kamu harus belajar tentang mobil dulu. Pelajari itu, sekalipun itu bukan hobi biasa, pelajari dulu. Kalau dia hobinya itu maintenance gitu saudara, kamu harus pelajari dulu gitu saudara. Kalau dia hobinya main kuda, ya pelajari. Nanti kalau ketemu di antara pembicaraannya mulai ya nyinggung dikit. Kalau dia sukanya kuda, nyinggung tentang kuda. Tiba-tiba saudara dengar, semua orang kalau sedang disinggung tentang hobinya, diajak bicara hobinya, wah tiba-tiba menyala. Betul, ini, itu. Merasa dengan saudara itu dekat, merasa sama gitu saudara. Langsung mudah cair suasananya. Langsung mudah bangun hubungan yang baik. Kalau dia sukanya kuda, saudara cerita jangkrik, saudara cerita kacoa, nggak ada apa-apanya bagi dia. Tahu dia itu kesukaannya apa, tahu dia itu hobinya apa. Saudara menyesuaikan, mudah dekat, mudah selaras, mudah berjalan dengan baik.
Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Di gereja juga sama, saudara. Gereja kita visinya apa, doktrinnya apa. Kalau saudara bisa menyelesaikan, saudara akan bertumbuh dengan indah. Saudara akan melayaninya dengan indah karena selaras, sevisi, semisi, dan saudara akan melayani dengan sejahtera. Saudara akan bertumbuh dalam pelayanan saudara, step dengan step. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya percaya itu suatu yang luar biasa. Sekarang kita akan belajar 3, saudara. Iya, yang paling menarik bagi Yesus. Saudara mau tahu apa yang menarik bagi Yesus? Siapa ingin tahu? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Ya, katakan, Tuhan, ajari aku. Roh Kudus, tolong aku. Apa yang paling disukai Yesus? Beri tepuk tangan saudara. Suka itu mungkin banyak ya. Kalau cerita paling disukai lah itu beda lagi saudara. Yang pertama yang akan kita pelajari, Yesus menyukai orang yang punya iman. Bahkan saya akan katakan iman yang radikal. Karena cerita iman itu luas sekali. Oh, sudah ikut Yesus ya punya iman toh ya, percaya gitu baru ikut. Tapi iman yang radikal, saudara, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan tidak layak, ya aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ada seorang perwira, saudara, ya menemui Yesus, datang kepada Tuhan, ingin Tuhan itu tolong hambanya di rumah sedang sakit. Yesus ya berkata, ya aku mau ke sana. Tapi saudara, perwira itu malah berkata, nggak usah ke sana, nggak usah ke rumahku. Ya katakan saja sepatah kata, pasti hambaku sembuh, saudara. Orang ini yakin, saudara. Biasanya kalau saudara minta didoakan di rumah atau di rumah sakit, misal keluarga saudara, oh ya Pak Pendeta mau datang, doakan, senang apa? Nggak usah didoakan, sudah ngomong saja. Mesti biasa senang didatangi, betul nggak saudara? Tapi perwira itu enggak, karena apa? Punya iman. Yesus, ya dia nggak mau merepotkan Yesus, malah dia berkata aku nggak layak karena dia bukan orang Yahudi. Tapi katakan saja sepatah kata, hambaku sembuh. Dia punya iman, dia punya keyakinan yang luar biasa sekali, saudara. Kalau saudara bisa pelajari, iya imannya luar biasa. Sekarang ayat 10, saudara. Waktu Yesus mendengarkan apa yang dikatakan oleh perwira itu, ia kagum sekali. Ia apa saudara? Bukan kagum, ia kagum sekali. Kagum dan kagum sekali beda. Dia bukan tercengang, dia kagum. Kagum itu luar biasa. Tapi kagum sekali, surprise Tuhan, hebat loh ini orang ini. Ini bukan orang Yahudi loh. Wah, dia kagum sekali. Lalu berkata pada orang-orang yang sedang mengikuti dia, berkata semua orang yang mengikutinya, saudara, bukan main orang ini, hebat orang ini. Di antara orang Israel pun belum pernah aku menemukan iman sebesar ini. Dipakai jadi contoh oleh Tuhan. Lihat hebat loh orang ini. Di antara orang Israel saja aku belum pernah menemukan orang yang punya iman seperti ini. Artinya Tuhan itu sangat kagum, Tuhan itu sangat senang sekali waktu ketemu seorang yang punya iman radikal, saudara, yang punya iman yang sungguh-sungguh sejati, saudara. Seperti perwira ini, ya dia berani berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku sembuh, hambaku sembuh, nggak usah didatangin, sembuh. Dia punya iman, dia punya keyakinan. Saya yakin dia percaya Yesus itu Tuhan. Ya betul saudara. Maka nggak usah repot-repot, Tuhan cukup katakan saja, maka akan sembuh, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Di Alkitab saudara bisa perhatikan, setiap kali Tuhan temukan orang yang punya iman radikal, wah, Yesus itu kagum, Yesus itu senang. Lalu Yesus menjawab doanya, lalu Yesus memberkatinya. Satu kali juga ada seorang perempuan Kanaan datang pada Yesus, minta tolong, Yesus, anakku ini sakit, tolong sembuhkan. Tolong ya Yesus, anakku sakit, sembuhkan supaya dia bisa sembuh. Yesus menguji, saudara jangan salah ya. Iman itu kadang-kadang diuji, saudara. Nggak tiap minta langsung diberi. Yesus berkata apa? Tidak layak
Saudara, roti diberikan pada anjing, saudara. Dia menguji, saudara, tidak layak, saudara. Dia tidak layak. Dia bukan orang Yahudi, saudara. Roti kok untuk anjing. Ada orang diuji, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Saudara, saya ajak waktu saudara mengimani sesuatu, saudara, dalam doa saudara, dalam pengikutan, ingat kadang-kadang diuji, saudara, oleh Tuhan. Seperti apa sih imanmu itu? Iman asalan atau iman tulen, iman yang radikal, saudara. Dan wanita itu lulus ujian, dia berani berkata, sekalipun gak layak, kalau remah-remah yang jatuh loh, gogrokan itu loh, kan anjing ya boleh toh biasanya Tuhan, dia gak apa-apa, diuji, direndahkan seperti anjing, dia tetap percaya, dia tetap percaya, dia tetap percaya. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus jadi jawaban, Yesus itu segalanya. Maka dia tetap merendahkan diri. Tidak apa-apa, sekalipun aku seperti anjing, remah-remah saja aku terima. Bahkan remah-remah saja bisa menyembuhkan anakku, bisa jadi jawaban. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau saya baca di Alkitab, Yesus sekali-kali lagi kagum, ibu besar imanmu, hebat kamu. Jadi seperti yang kau imani, sembuh anakmu, seketika juga anaknya disembuhkan. Iman yang radikal. Betul saudara? Dalam diberkati iman, waktu diuji tetap iman, waktu kena badai tetap iman. Itu yang dicari oleh Tuhan. Itu yang sungguh-sungguh paling disukai oleh Tuhan. Satu lagi, kita baru saja merayakan Paskah. Waktu Tuhan menyerahkan diri, murid-murid goncang lari, saudara. Ya, sampai Yesus di atas kayu salib, masih ingat ya? Seolah-olah sudah tidak berdaya, saudara. Jadi murid-murid itu ada kecewa. Dulu saya berharap Yesus jadi raja, kita bisa jadi menteri, kita bisa jadi gubernur. Loh, kok malah menyerahkan diri? Kok seperti kalah saja di atas kayu salib, sudah hampir mati. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang bisa diharapkan lagi. Banyak yang meninggalkan dia. Lalu di sampingnya ada dua penjahat. Salah satu penjahat juga berkata, mana katanya engkau Mesias Tuhan, Raja orang Yahudi. Kalau engkau Mesias turun, ya sekali turun, engkau bisa. Bagi Tuhan tidak mustahil. Dan turunkan kami juga, tolong kami juga. Kalau sungguh-sungguh engkau Mesias. Lawakan. Tapi satunya berkata, kamu jangan ya menghujat Yesus. Kita orang berdosa. Itu penjahat memang layak dihukum mati. Tapi dia Tuhan. Dia tidak berbuat dosa. Dia sedang rela menggantikan kita manusia. Terima hukuman. Kamu jangan melecehkan dia. Dia tidak layak. Karena dia itu bukan berbuat dosa, menanggung. Lalu dia berkata, Yesus, kalau engkau masuk surga, ingat aku. Artinya dia yakin. Yesus Tuhan. Yesus Mesias. Ya, sekalipun dia nyerahkan diri sampai mati, dia akan kembali ke surga. Kalau engkau masuk surga, kembali ke surga, ingat aku Tuhan, jangan tinggalkan aku, bawa aku Tuhan, supaya aku bisa masuk surga. Engkau itu Tuhan yang punya surga, engkau akan masuk surga, engkau akan kembali surga. Oh Tuhan, ingat aku Tuhan, bawa aku masuk surga. Saat itu juga Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku masuk surga. Hari ini juga engkau bersama aku masuk surga. Itu iman yang hebat. Hari ini sajak saudara buka hati. Bagaimana dengan imanmu? Yang paling disukai Yesus. Kalau engkau punya iman yang radikal. Waktu doamu dikabulkan, imanmu kuat. Waktu engkau sedang diuji, imanmu kuat. Waktu engkau terkapar sekali lagi, Tuhan pun lihat imanmu. Karena kita berkata, Yesus berkata, kalau kelak aku kembali lagi, itu kedatangan kedua, adakah kutemui iman? Yang dicari iman. Kalau Tuhan datang pada saudara saat ini, adakah Tuhan temukan iman di dalam hatimu? Adakah kalau Tuhan datang saat kau terkapar, Tuhan akan lihat, adakah Tuhan bisa menemukan iman di dalam hatimu? Diam semua ya. Tapi itulah Tuhan. Saya ingat saudara, nanti kaum wanita, kekuatan wanita adalah dalam iman lah saudara. Itu luar biasa diajari. Tapi itu yang paling disukai oleh Tuhan. Jadi wanita yang punya iman radikal. Jadi pria yang punya iman radikal. Saudara, jadi bapak yang punya iman radikal. Jadi ibu yang punya iman radikal.
jadi anak mantu yang punya iman yang radikal. Jadi jemaat yang punya iman radikal, Yesus akan tercengang. Luar biasa kamu, hebat kamu, jadi seperti yang kau imani, jadi. Tadi saya dengar Pak Arif malam mujizat besar. Ya nanti kapan-kapan disuruh bersaksi. Di dalam Tuhan hebat. Dulu saudara sudah waktu masih pergumulan sudah cerita banyak dengan saya. Dia pegang iman dalam Tuhan. Segalanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan mengalami saudara luar biasa. Katakan sebelah, miliki iman yang radikal. Katakan kanan kiri, miliki iman yang radikal. Itu kesukaan Tuhan, saudara. Yang kedua, Yesus menyukai orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Orang yang lapar dan haus pada Tuhan secara radikal itu disukai oleh Tuhan. Ya, bukan yang ikut Tuhan asal-asalan. Lapar dan haus itu artinya mencari, butuh. Begitu ada langsung diterima, saudara. Karena lapar dan haus, saudara. Iya, lapar dan haus untuk doa, cari Tuhan. Lapar dan haus untuk baca, renungkan firman siang malam untuk dapat pembukaan ilahi. Lapar dan haus untuk ibadah, bukan sekedar datang asal-asalan. Tapi lapar dan haus ingin ketemu Tuhan, ibadah. Cepat minggu itu ibadah. Aku bisa menghadap Tuhan, cari Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan, untuk cari rema dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, dapat kekuatan. Amin saudara. Ya, Yohanes 1 ayat 38 39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Ada dua orang yang sedang mengikuti Yesus. Lalu berkata pada mereka, apa yang kamu cari? Jadi mereka itu sedang mengikuti Yesus. Yesus lihat, apa yang kamu cari? Yesus tanya, apa yang kamu cari? Kalau saudara ikut Tuhan, Tuhan juga seringkali akan tanya, apa yang kamu cari? Ikut aku, apa yang kamu cari? Lu betul loh saudara? Ya. Lalu saudara kata mereka padanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Apa pertanyaan saudara? Di manakah engkau tinggal? Saudara, ada orang, apa yang kau cari? Sembuh Tuhan, supaya aku sembuh, maka aku Tuhan supaya sehat. Apa yang kau cari? Berkat Tuhan, supaya aku diberkati hidupku. Apa yang kau cari? Dapat jodoh Tuhan. Ya, apa yang kau cari? Ya, ada menantu cucu. Pokok ada banyak. Tapi dua orang ini jawabnya beda. Dia ikuti Yesus, ditanya apa yang kau cari? Malah jawabnya, rumahmu di mana Tuhan? Saudara tahu nggak kira-kira artinya apa? Kenapa mereka berkata, rumahmu di mana? Suka ya, suka biye. Saudara tahu orang yang tanyanya seperti ini karena dia tidaknya ikut Yesus untuk dapat berkat, tidaknya ikut Yesus dapat mujizat. Dia mau hidup bersama Yesus, dia mau terus bersama Tuhan. Saudara, bukan hanya cari sesuatu sudah dapat dada, bukan. Tapi dia mau terus bersama Tuhan. Saudara, lapar dan haus bersama Tuhan. Saudara, ayat 39, ia berkata pada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Lihat rumahnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka, saudara? Tinggal bersama-sama dengan Yesus. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Betul? Ini orang yang lapar kan Tuhan. Saudara buka hati. Saudara masih punya kerinduan enggak? Baca firman, belajar firman, renungkan firman. Saudara, bukannya sekedar kita selalu enggak. Saudara masih punya kerinduan lah. Doa. Ya, bangun kehidupan doamu. Masih punya kerinduan enggak? Untuk ibadah, saudara. Daud berkata, Daud itu lapar dan haus akan Tuhan. Saat ada orang yang berkata padaku, mari ke bait Allah, rohku menyala-nyala. Aku berkata, puji Tuhan, aku mau ke bait Allah. Kakiku seperti kaki kijang yang berjalan menuju bait Allah. Makin lama, makin cepat. Makin lama, makin cepat. Untuk datang di baitnya, aku bisa menikmati baitnya. Aku bisa menikmati kasihnya. Aku bisa menikmati hadiratnya. Aku bisa menikmati kuasanya. Aku bisa menikmati kebersamaan bersama Tuhan.
lapar dan haus. Saudara dengar ya, datang gereja kalau hatimu itu rindu sama tidak beda. Orang yang sedang jatuh cinta dengan Tuhan, dia akan lapar dan haus. Gak ketemu Tuhan, bingung. Gak ibadah, bingung. 1 minggu itu kok lama. Orang kalau sedang jatuh cinta sungguh-sungguh, setiap minggu itu mesti berkali-kali. 1 minggu itu terlalu lama. Itu apa? Lapar dan haus. Orang sedang jatuh cinta, coba sama toh? Enggak ketemu gitu berapa hari, udah minggu. Kalau sekarang apalagi WA, mungkin enggak mungkin 1 hari enggak WA, mungkin enggak mungkin. Terus menerus. Ya atau ya? Lapar dan haus. Kalau ngobrol berapa menit? Orang bisa hitung, saudara. Kalau sudah ketemu berapa jam mungkin seperti itu. Lapar dan haus akan Tuhan. Rindu. Itu kasih mula-mula. Ada kasih mula-mula. Itu selalu rindu. Selalu cari, selalu rindu. Tuhan suka dengan orang seperti itu. Doa karena rindu dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Belajar firman karena rindu. Firman itu Tuhan, jangan lupa ya saudara. Yesus itu firman. Untuk apa? Oh, dibukakan. Oh, dapat pengertian, diberi pewahyuan, macam-macam. Oh, Tuhan bisa ngajar banyak. Ibadah itu kerinduan. Oh, bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Waktu muji sungguh-sungguh. Waktu nyembah merendahkan diri sungguh-sungguh. Dengar firman Tuhan ditangkap sungguh-sungguh. Saudara, kalau saudara lakukan seperti itu, saudara pasti ketemu Tuhan. Saudara pasti mengalami hadiratnya. Saudara pulang dengan anugerah yang besar. Saudara pulang diberkati. Terus kalau saudara lapar haus, sepanjang hidupmu bersama Tuhan dengan indah. Punya lapar dan haus yang radikal. Salah satunya kembali doa puasa. Doa puasa itu membuat kita lapar dan haus akan Tuhan. Waktu saya belajar di Korea itu mengalami maju sekali sampai ya gerejanya di sana terbesar di dunia. Tapi belakangan Korea nggak seperti dulu. Salah satunya yang justru orangnya sudah kaya. Dulu Korea miskin, butuh Tuhan, cari Tuhan, lapar dan haus. Sudah kaya kadang-kadang itu dada. Ada orang gitu tuh saudara. Ya lapar dan hausnya hilang. Merasa nggak butuh lagi, uangnya banyak. Ya kedokteran banyak, obatnya betul nggak saudara? Salah satu yang menimbulkan tetap lapar dan haus. Sekalipun sudah sukses, sekalipun sudah kaya. Doa puasa. Dia berkata, maka lapar dan hausmu akan makanan, akan minuman dialihkan. Jadi lapar dan haus akan Tuhan. Supaya engkau tetap jaga apimu. Supaya engkau tetap jaga kasihmu kepada Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan. Yang radikal sangat menyukakan hatinya Tuhan. Membawa kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Lapar dan haus. Awal saja engkau akan menyentuh hatinya. Tapi setelah itu lapar dan haus terus menerus yang tidak hilang. Kalau saudara baca di Alkitab ada Bartimeus si buta. Yesus lewat, dia lapar dan haus akan Tuhan, teriak, Yesus anak Daud, tolong. Yesus tetap jalan. Dia ditegur oleh orang banyak, murid-muridnya negur. Tapi dia gak berhenti, dia tetap bangkit lebih keras lagi. Yesus tolong. Dia butuh sekali Yesus. Dia tahu Yesus yang jadi jawaban. Dia lapar dan haus akan Yesus. Teriaknya lebih keras membuat Yesus berhenti. Yesus tanya, apa yang kau butuhkan? Supaya bisa melihat dia dapat jawaban. Betul saudara? Tapi setelah itu juga Tuhan ingin terus lapar dan haus ini ada. Selama engkau lapar dan haus, ada firman, saudara akan tangkap. Ada hadirat, saudara akan serap. Betul saudara? Ada sesuatu apapun saudara akan tangkap. Dan saudara, Tuhan akan mudah berkarya dalam kehidupan saudara. Beri tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Sekarang yang ketiga saudara, Yesus menyukai orang yang mengasihi dengan radikal. Kalau ditanya, saudara mengasihi Tuhan, siapa yang mengasihi? Pasti angkat tangan. Tapi sekarang yang akan kita renungkan, mengasihi dengan radikal. Katakan saudara,
mengasihi dengan radikal. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, ya saudara, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datang seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak apa saudara? Narwastu murni. Sengaja ditulis narwastu itu minyak wangi yang mahal. Sekarang yang tulen, yang murni, yang asli, yang mahal harganya. Saudara, setelah dipecahkannya lehernya buli-buli itu, diculakkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara dengar dulu ya. Ya, Yesus sedang duduk makan di rumah Simon. Ada perempuan datang dari waktu itu di Betania, saudara. Ya, lalu dia membawa minyak narwastu. Tadi kalau saudara ini kisah ini ditulis di 3 ya. Ada di Markus, ada di Lukas, ada di Yohanes, saudara. Minyak narwastu itu ditulis setengah kati. Katanya dilihat 300 cc. Ini berapa cc ya? Ini berapa cc ya? Paling kecil. Nah, 220. Ya, betul. Ya, kira-kira pokok lebih besar dari ini. Saudara kalau beli minyak wangi yang mahal, cara pakainya gimana? Kalau sekarang seret-seret, dulu belum ada gitu saudara. Zaman dulu belum ada seret-seret, belum ada. Zaman dulu saudara pasti gini. Tik, itu saudara. Betul. Ini tik bukan satu tetes. Satu tetes itu banyak. Ini enggak. Ini hanya yang melekat di jari saudara saja. Betul enggak? Tempel. Ini wanita ini enggak. Dia membawa ya lebih besar dari ini. Dia diputuskan. Dengar dulu ya. Tadi memecahkan itunya lehernya. Lalu dituangkan semua. Kalau manusia berpikir secara manusia, ini wong edan. Loh betul tak saudara? Kalau sekarang ada orang gitu gimana? Ini aku sedang di gereja bait Allah. Aku tahu Tuhan ada di sini. Lalu bawa minyak narwastu segini, dipecahkan, lalu cecer-cecer semua. Dianggap orang gila enggak? Kalau dipikir manusia gila. Tapi tidak. Wanita itu punya cinta yang radikal pada Tuhan. Ini mahal sekali. Ya menurut perhitungan itu hasil kerja minimal 1 tahun. Jadi hasil kerjanya 1 tahun. Tadi katanya kalau dihitung berapa puluh juta. Berapa itu? Ya minimal 45 juta gitu saudara. Hanya dipotong minyak yang dipotong, dituangkan semua. Nek dipikir sekali lagi, manusia orang gak normal, gak waras. Tapi bagi dia bukan. Dia itu punya cinta yang radikal. Orang yang jatuh cinta sungguh-sungguh gak ada hitungan. Betul? Orang sedang pacaran, kikir apa murah hati? Kalau wataknya hasilnya kikir, waktu pacaran tetap kikir apa murah hati? Kalau tetap kikir, orang gelem wonge, bener ya saudara? Ditolak saudara. Betul tak? Sedang jatuh cinta, kikir saja jadi murah hati. Tapi kalau sudah menikah, cintanya mulai luntur. Kikir bin medik katanya. Beda. Itu hati. Saudara, orang yang gak ngerti di angka ini sok, gila dan macam-macam. Tapi saudara tahu, orang yang jatuh cinta Tuhan sungguh-sungguh, sepenuh hati, radikal, itu bukan pemborosan. Itu pernyataan cintanya kepada Tuhan. Dia lakukan bukan untuk pamer. Dia lakukan tidak hitung-hitungan. Tapi karena cintanya yang menggebu-gebu. Saudara, ayat yang keempat. Ada orang yang menjadi gusar. Dan berkata seorang kepada yang lain. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini dianggap pemborosan? Karena apa? Orang yang berkata itu enggak punya cinta seperti itu. Enggak bisa mikir seperti itu saudara. Ngapain itu? Boros. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Ya, lalu mereka memarahi perempuan ini. Saudara lihat di gereja, saat ada orang sedang dijamah Tuhan jatuh cinta, memberi luar biasa. Ada enggak yang mencela? Ada. Yang mencela itu karena enggak punya cinta seperti itu. Orang sedang tidak punya cinta, enggak bisa pikir seperti itu. Apalagi berbuat, enggak bisa. Hanya orang yang sedang memang sungguh-sungguh
jatuh cinta kepada seseorang, kepada Tuhan, dia nggak bisa lagi pikir ini tuh saudara. Bahkan ngasih yang mahal saja saudara, yang murah saja, oh bukan dikit-dikit, dituangkan semuanya. Sedapat mungkin membuat Tuhan itu surprise. Betul. Tapi sekali lagi, orang yang tidak punya cinta seperti ini nggak bisa terima. Karena mikirnya dengan apa? Matematika. Betul? Kasihkan orang miskin aja, juga kasih lebih berguna ini dan itu. Ngapain seperti itu? Saudara, tapi saudara lihat ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Kenapa kamu ganggu dia? Nyusahkan dia, jelek-jelekin dia. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Yesus berkata, yang dilakukan itu baik bagiku, untuk kebaikanku. Mengapa engkau mencela dia? Mengapa engkau mengusik dia? Mengapa engkau lakukan seperti itu, menyusahkan dia? Kenapa? Dia itu sedang berbuat baik pada saya. Dibela Tuhan. Betul? Jadi sekali lagi, kasih radikal itu seperti itu. Tapi orang yang gak punya kasih radikal kadang-kadang mencela, karena dia memang gak bisa berpikir seperti itu. Hanya orang yang sedang jatuh cinta sungguh-sungguh, dia akan melakukan seperti itu. Kalau enggak, bodoh, boros. Oh ini pamer dan macam-macam, gak punya hitungan. Amin saudara. Sekarang ayat berikutnya saudara, ayat 7 dan seterusnya. Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Dengar. Saat itu perempuan itu sedang ketemu Yesus. Betul enggak? Belum tentu selalu ketemu. Lalu Tuhan bela dia, ngomong apa? Karena mereka bilang, kasihkan orang miskin aja. Orang miskin itu di mana-mana ada. Setiap hari kau mau kasih ada. Kenapa enggak kasih setiap hari? Waktu ada orang beri seperti ini ributi. Kalau engkau mau ngasih orang miskin, kapanpun bisa. Tapi aku tidak selalu ada di sini. Tuhan kan ngomong gitu. Betul enggak saudara? Sebetulnya kalau mau bisa. Kasih aja, kapanpun bisa. Dan ini ada artinya yang dalam saudara. Sekarang ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai, ini sekarang saudara tangkap, persiapan untuk penguburanku. Dengar, wanita itu melakukan satu yang tepat, yang baik untukku, kata Yesus. Untuk apa? Mempersiapkan. Wanita itu sudah tahu, ya, wanita itu sedang mempersiapkan untuk apa? Untuk penguburan Yesus. Zaman dulu kalau orang mati diminyakin, diberi rempah-rempah. Wanita itu tahu timing yang tepat. Saatnya itu adalah saat tepat memberikan itu. Kalau tidak, Yesus sudah menyerahkan, sudah bangkit, gak ada kesempatan lagi. Hanya saat itu saja. Dan mumpung ketemu dengan Tuhan, dia melakukan tanpa hitungan. Dia lakukan sesuatu ya untuk Tuhan dan mempersiapkan Tuhan, dan ternyata sangat menyenangkan hati Tuhan, dipuji oleh Tuhan, jadi berkat, disukai luar biasa. Saudara dengar ya, lanjutkan saat yang terakhir, ayat 9. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Akhirnya Tuhan berkata, dimanapun Injil diberitakan, apa yang kau lakukan diceritakan. Untuk contoh, untuk teladan. Sehingga orang tahu bagaimana cinta Tuhan yang radikal. Bagaimana menyentuh hatinya Tuhan. Bagaimana ya memuliakan Tuhan. Mempersiapkan sesuatu yang sedang dibutuhkan. Saat itu sedang dibutuhkan. Saudara, sedang dibutuhkan, dan saat tidak dibutuhkan beda. Kalau Yesus sudah makin sudah selesai, dia mau ngasih 10 minyak narwas itu beda dengan saat itu. Betul ya saudara, bisa tangkap ya. Satu lagi contohnya, setelah Yesus dikubur saudara dan mati di atas kayu salib, juga ada satu orang yang melakukan sama. Seorang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia juga cinta Yesus luar biasa.
Dia tidak bisa melihat mayat Yesus tergantung. Dia beranikan diri, dia melangkah temui Pilatus, minta mayatnya Yesus. Murid-murid sudah kabur. Betul, saudara ya? Tapi dia tetap saja, dia berani melangkah. Orang lain takut. Petrus saja takut kalau dianggap muridnya. Dia menyangka, dia berani melangkah. Dia yang minta mayatnya Yesus. Saudara, itu punya risiko. Tapi karena cintanya pada Tuhan, dia nggak bisa membiarkan itu seperti itu. Saudara, dia minta setelah diberikan, dia mulai apa? Bersihkan, kasih rempah-rempah. Betul nggak, saudara? Kasih semuanya, saudara. Lalu dia berikan juga kain linen yang baru, yang bersih, yang mahal. Betul, saudara? Lalu setelah itu tambah lagi, dia berikan kubur kosong yang dia beli. Zaman dulu, saudara, banyak keluarga itu sudah menyiapkan kuburan kosong untuk dia dan untuk keluarganya. Jadi dia sudah beli kuburan kosong, tujuannya untuk dia, istri, anak-anaknya, untuk mereka. Tapi karena saat itu sedang dibutuhkan untuk Yesus, mayatnya masuk kuburan. Karena firman berkata nanti akan bangkit dari kuburan. Masuk, saat dibutuhkan, dia menanggapi kebutuhan Tuhan. Kuburnya diberikan. Sama seperti ini. Sekarang setiap orang ke Holy Land pasti datang di kubur kosong yang diberikan oleh Yusuf Arimatia. Orang kagum dari kesaksian Yesus sudah bangkit. Saudara, dengan satu, saat dibutuhkan, itu saat artinya akan jauh lebih besar. Saudara, kalau ketemu orang saat dia terkapar, sangat bisa, sangat butuh sekali pertolongan. Saudara tahu, tolong, itu akan bekas di hatinya selama hidupnya. Betul nggak? Kalau dia bisa membalas kebaikan, dia akan balas. Betul? Beda kalau dia sudah nggak kekurangan, sudah kaya, mau kasih enggak. Ya kasih baik, tapi beda artinya. Beda tahu? Sedang dibutuhkan dan enggak, itu beda. Wanita itu lakukan seperti itu, mempersiapkan saat dibutuhkan. Yusuf Arimatia juga sama. Itu menyentuh hati Tuhan dan maka dipakai terus. Ada lagi perempuan janda Sarfat. Waktu kekeringan, Elia disuruh di sana, betul enggak? Dia hanya punya sisa makanan 1 kali makan. Tapi Elia berkata, berikan aku. Karena Tuhan butuh memelihara aku. Karena Tuhan punya tugas untuk menyelesaikan tugasnya Tuhan. Aku harus ada makan untuk hidup. Itu waktu dibutuhkan. Dan dia beri melangkah, berikan. Maka Tuhan lipat ganda. Maka Tuhan lipat gandakan. Maka Tuhan lipat gandakan. Yang kaya mungkin saat itu kelaparan, dia gak kelaparan. Saat dibutuhkan tidak beda. Saya mau kasih saudara satu gambaran. Saat ini Tuhan sedang perintahkan gereja kita bangun pusat kegerakan. Itu saat dibutuhkan. Saya percaya yang melakukan saat masih dibutuhkan untuk pembangunan beda dengan kalau sudah selesai semua. Artinya beda. Artinya beda. Saat dibutuhkan untuk minyak narwastu, dia melakukan beda. Yusuf saat dibutuhkan untuk kuburnya, dia melakukan beda. Janda Sarfat juga sama. Saat dibutuhkan, saudara jawab apa yang sedang dibutuhkan. Maka saudara lihat Tuhan tersentuh hatinya. Dan itu menjadi kasih yang radikal, yang paling disukai. Kenapa Tuhan ingin kita punya kasih yang radikal? Karena Tuhan sendiri kasihnya radikal. Bapak memberikan anaknya yang tunggal hanya bisa karena kasih radikal. Anaknya dikorbankan loh, bukan untuk jadi pendeta yang wah gimana. Betul? Yesus dibutuhkan pengampunan. Dia serahkan dirinya, mati, dihajar, disakiti, diseksa seperti itu. Dia punya kasih yang radikal. Dia sudah berikan kasih yang radikal. Dia cari orang yang punya seperti dia, kasih yang radikal. Apalagi saat dibutuhkan. Saya tadi saksikan banyak kemarin Pak Budi yang melayani sore. Dia berkata dia sempat tersentuh waktu dia masih ngurusin radio. Satu kali ada seorang ibu datang naik becak
minta doakan selesai, ngasih tanah, sertifikatnya dikasih. Dia itu kaget, ibu ini bukan orang kaya loh saudara, naik becar. Tapi berikan tanah, sertifikat, dia sampai terharu. Terus gak lama ada lagi orang, seorang ya pria naik sepeda motor, minta didoakan. Setelah itu sepeda motornya dikasihkan untuk ya pekerjaan Tuhan, untuk radio. Dia berkata, ini sudah aku lunasi kemarin yang terakhir. Artinya dia itu bukan orang kaya loh. Itu belinya nyicil. Setelah dilunasi pembayaran yang terakhir, dia malah berikan untuk Tuhan. Saya cerita satu lagi ya. Yang tadi pagi belum saya ceritakan, tapi saya tersentuh. Dianggap orang normal, dianggap dia tidak normal. Tapi sebetulnya itu normal di hadapan Tuhan. Yang kita nggak ngerti itu malah nggak normal. Itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Waktu sedang pembangunan ini, ada seorang ibu, dia tuh rindu. Waktu ibadah, dia rindu bisa dukung pembangunan. Dia doa Tuhan, supaya aku bisa ikut terlibat dukung pembangunan. Pulang rumahnya kebakaran. Lalu saudara gimana? Setelah itu tapi sekalipun kebakaran, banyak karena dia itu pelayan Tuhan kita. Banyak yang lain juga, wah kasihan, banyak ya memberi dia pakai amplop, banyak diberi, banyak diberi, banyak diberi. Kasihan rumahnya itu, Pak Harun mungkin masih ingat dulu. Ya, banyak orang beri. Saudara tahu nggak besoknya pemberian orang amplop 1 tas plastik dibawa ke gereja untuk pembangunan gedung gereja ini. Untuk manusia itu sudah nggak masuk akal, bodoh, nggak hitungan, nggak punya hikmat untuk manusia. Tapi beda dengan hatinya Tuhan. Iman yang radikal, lapar dan haus yang radikal, kasih yang radikal. Saya percaya Tuhan sedang ajarkan, kalau kita ingin berjalan dengan indah, harmoni bersama Tuhan, seperti hatinya Tuhan. Orang yang suka menyenangkan hatinya Tuhan, itu menyentuh. Sebuah bangkit berdiri. Kakakku, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanku, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dan hati-hati. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu Tuhan. Kami ingin menyenangkanmu Tuhan. Apa yang kau senangi, apa yang kau sukai, itu yang kami rindu katakan. Itu yang kami rindu lakukan Tuhan. Menyukakanmu, oh Yesusku, bawaku dekat Dia. Semua yang mengasihi Tuhan angkat tangan di hadapan Tuhan, berkata-kata pada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu, supaya kami bisa berjalan dengan harmoni bersama-sama dengan Tuhan. Pengikutan kami bersama-Mu Tuhan adalah pengikutan yang harmoni, perjalanan yang harmoni, yang menyenangkan Tuhan, yang selaras Tuhan. Ajar kami Tuhan berpikir, berkata, dan hidup dalam roh. Karena Engkau adalah roh Tuhan, bukan secara lahiriah saja, bukan secara matematika kemanusiaan saja.
Engkau melampaui Tuhan keadaan lahiriah Tuhan. Ajar kami hidup dalam roh, berpikir secara rohani, berkata secara rohani Tuhan. Ajar kami mencari apa yang Kau sukai Tuhan. Bukan kedagingan, tapi buah-buah roh. Itu yang kami hasilkan Tuhan. Kasih, lemah lembut, penguasaan diri, kesetiaan, ketaatan. Itu yang Kau sukai Tuhan. Bahkan Tuhan ngajarkan kami 3A. Oh, yang sangat menyentuh, menyukakan hatimu, yang sangat Kau sukai Tuhan. Iman yang radikal, iman yang radikal. Katakan pada Tuhan saudara, apapun keadaan saudara, aku mau tetap percaya. Aku mau tetap percaya. Saat keadaan biasa aku percaya. Sudah diberkati kau tetap percaya. Seperti Daud, dalam lembah kekelaman aku tetap percaya. Saat terkapar aku tetap percaya. Saat krisis besar aku tetap percaya. Oh, beri kami pengurapan untuk terima. Oh, iman yang radikal Tuhan, yang tidak goyah di hadapan-Mu Tuhan. Juga lapar dan haus yang radikal, yang senantiasa lapar dan haus untuk mencari-Mu Tuhan. Oh, doa dengan lapar dan haus Tuhan. Oh, bangkarkan firman-Mu, baca firman dengan lapar dan haus, ibadah dengan lapar dan haus akan Kau, melayani dengan lapar dan haus akan Kau Tuhan. Oh, kami rindu Engkau seperti ya Tuhan, firman-Mu disampaikan. Bahkan seperti firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Hati kami rindukan akan Engkau. Berkata-kata, minta dijamah. Tuhan beri hati yang terus lapar dan haus akan Engkau. Setelah diberkati, setelah ditolong, tetap lapar dan haus akan Engkau. Tetap setia, tetap cari Engkau, tidak undur, tetap punya kasih mula-mula. Oh, tetap sekalipun dikecewakan orang lain, tetap kasih mula-mula, tidak hilang. Orang lapasa, bahkan kasih yang radikal Tuhan. Oh, kasih yang tidak diketahui orang banyak, tapi kasih yang sangat menyentuh hatimu. Sebab seperti hatimu, Engkau punya kasih yang radikal Bapa. Engkau berikan anakmu yang tunggal, Yesus. Kau berikan dirimu, korbankan untuk setiap kami. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan. Roh Kudus, Engkau yang menjabarkannya, Engkau yang menyingkapkannya, Engkau yang mewayukannya, Engkau yang memberikan rema, bahkan Engkau yang mengurapi, supaya setiap kami bisa melakukan, mempersembahkan yang paling Kau sukai, yang paling memberkati hatimu. Untuk kami belajar membalas cinta-Mu juga yang radikal, yang tidak terbatas, yang sudah Kau lakukan untuk kami. Sehingga kami ada saat ini. Hamba-Mu sudah sampaikan, kami bawa semua doa di hadapan-Mu. Ketuk pintu hatimu, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab doa-doa. Kami tahu Roh Kudus, Engkau yang terus melanjutkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah.